Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Fitriana dan kelompok 6 ingin mempresentasikan memahami perilaku manusia. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 6 yang lainnya, yaitu Putri Ayu, Putri Hasta, Renita Delia, Rizky Alvinuri. A. Pengertian perilaku manusia. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia yang dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Faktor yang mempengaruhi. 1. Faktor internal. A. Jenis ras atau keturunan. Setiap ras yang ada di dunia memperlihatkan tingkah laku yang khas. Tingkah laku ini berbeda pada setiap rasnya karena memiliki ciri-ciri tersendiri. B. Jenis kelamin. Perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin antara lain cara berpakaian, melakukan pekerjaan sehari-hari. Perbedaan ini karena faktor hormonal, struktur fisik maupun norma. Perempuan selalu berperilaku berdasarkan perasaan, sedangkan laki-laki cenderung atas pertimbangan rasional. C. Sifat fisik. Kretschmer Sheldon membuat tipologi perilaku seseorang berdasarkan tipe fisiknya. Misalkan orang yang pendek, bulat, gendut adalah tipe piknik. Orang yang tipe demikian dikatakan senang bergaul, humoris, ramah, dan banyak teman. D. Kepribadian atau corak kebiasaan berperilaku. Segala corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan yang datang dari dalam dirinya maupun lingkungan. Sehingga corak dan kebiasaan ini merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas untuk manusia itu. E. Inteligensial atau kemampuan berpikir. Keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah dan efektif, yang mana bertindak secara cepat, tepat, dan mudah, terutama dalam mengambil keputusan. F. Bakat atau pengetahuan dan keterampilan khusus. Kondisi seseorang yang memungkinkan dengan suatu latihan khusus untuk mencapai sesuatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. 2. Faktor eksternal. A. Pendidikan. Inti dari pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hasil dari proses ini adalah seperangkat perubahan perilaku. Dengan demikian, pendidikan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. B. Agama atau pengontrol norma dan nilai. Agama akan menjadikan individu bertingkah itu sesuai dengan normal dan nilai yang diajarkan oleh agama yang diyakini. C. Kebudayaan. Tingkah laku seseorang dalam kebudayaan tertentu akan berbeda dengan orang yang hidup dalam kebudayaan lainnya. Dan D. Lingkungan. Berpengaruh untuk mengubah sifat dan perilaku individu karena lingkungan itu dapat menjadi lawan atau tantangan bagi individu untuk mengatasinya. Dan individu itu terus berusaha menaklukkan lingkungan sehingga menjadi jinak dan dapat dikuasainya. Jenis perubahan perilaku. Perubahan perilaku adalah proses perubahan yang dialami manusia berdasarkan apa yang dipelajari, entah itu dari peranan-peranata keluarga, teman, lingkungan, atau diri sendiri. Perubahan perilaku mempunyai 3 bentuk. Yang pertama, perubahan alamiah atau natural change, yaitu perubahan perilaku yang terjadi secara alamiah dalam diri manusia, seperti perubahan fisik dari muda ke tua. Yang kedua, perubahan terencana atau planned change, yaitu perubahan perilaku yang memang sudah direncanakan oleh orang tersebut. Contohnya, seseorang pengangguran yang ingin merubah nasibnya dengan berwirausaha agar mendapatkan penghidupan yang layak. Yang ketiga, kesiapan perubahan atau readiness to change, yaitu perubahan perilaku yang terjadi karena adanya proses internal pada diri seseorang. Perubahan yang terjadi, terutama pada perubahan terencana, dan kesiapan perubahan tertentu terjadi dengan sejumlah strategi. Berikut strategi-strategi yang dilakukan dalam perubahan perilaku.
A. Enforcement. Strategi perubahan ini dilakukan dengan cara paksaan dengan menggunakan peraturan atau perundang-undangan yang diberlakukan. Strategi ini dapat menghasilkan perubahan perilaku yang cepat, namun tidak berlangsung lama. B. Education. Strategi perubahan perilaku ini dilakukan dengan pemberian pengajaran, informasi, atau penyuluhan. Pelaksanaan strategi ini memakan waktu yang cukup banyak, namun dapat menghasilkan perubahan perilaku yang tahan lama. Perubahan perilaku dapat dilakukan dengan sejumlah cara, yaitu A. Mengeluarkan instruksi, aturan, dan ancaman yang sifatnya memaksa. B. Menakut-nakuti bahaya atau dampak yang ditimbulkan akibat melanggar aturan yang diberlakukan. C. Memberi imbalan atas apa yang telah dilakukan atau atas ketaatan akan aturan. Imbalan bisa berupa pujian ataupun hadiah. D. Membina hubungan baik dengan orang lain. E. Memberikan contoh-contoh yang baik kepada orang lain. Dan yang terakhir F. Memberikan kemudahan fasilitas dan akses. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.